Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, siswa baru SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara. Perkenalkan, nama Ustazah adalah Fitriana Rahmawati atau di sini akrab dipanggil Us Fitria. Nah, di sini di SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara, Ustazah mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 8 dan kelas 9. Nah, pada kesempatan kali ini Ustazah akan membahas mengenai kurikulum yang ada di SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara. Langsung ke materi saja ya. Oke, langsung. Apa itu kurikulum? Nah, mungkin sebelumnya kalian sudah pernah mendengar kurikulum tapi belum pernah mengerti apa itu maksudnya. Nah, kurikulum itu secara garis besar adalah muatan pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa. Nah, di SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara ini menggunakan kurikulum 2013. Jadi ini sudah menggunakan kurikulum terbaru ya, sama dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Tidak ada bedanya, baik negeri ataupun swasta itu sudah sama. Nah, di SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara itu mengelompokkan mata pelajaran menjadi 3 golongan. 3 golongan itu ada apa saja? Yang pertama itu adalah golongan mata pelajaran umum. Mata pelajaran umum atau dinas, itu yang pertama. Lalu yang kedua itu adalah golongan kelompok mata pelajaran Persyarikatan Muhammadiyah. Lalu yang ketiga itu adalah kelompok mata pelajaran ciri khusus. Ya, jadi ciri khusus itu hanya dimiliki oleh SMP M+. Nah, yang pertama tadi itu adalah kelompok mata pelajaran umum atau dinas. Nah, yang pertama ini berarti antara SMP yang negeri atau SMP yang swasta itu sama. Ada yang bisa menebak mata pelajaran ini ada mata pelajaran apa? Yang di negeri ada, di swasta itu juga ada. Oke. Yang pertama bisa ada PPKN. Nah, pasti kalian sudah tahu ya, di SD itu sudah ada PPKN. Nah, di SMP ini juga ada. Jadi di negeri ataupun swasta itu pasti ada mata pelajaran ini. Lalu yang kedua ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada matematika, ada IPA, IPS, ada PPKN, PJOK, seni budaya, prakarya. Nah, itu pasti ada. Nah, itu yang penggolongan mata pelajaran yang pertama. Lalu yang kedua itu adalah kelompok mata pelajaran Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, di sekolah Muhammadiyah pasti ada mata pelajaran ini. Yang pertama itu ada mata pelajaran akidah akhlak. Yang kedua ada fikih, ada tarik, ada bahasa Arab, ada lagi Al-Quran, dan ada kemuhammadiyahan. Nah, ini yang namanya adalah kelompok mata pelajaran Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi selain yang kelompok mata pelajaran yang umum tadi, di sini juga mempelajari hal-hal itu tadi ya, yang kelompok mata pelajaran persyarikatan. Lalu yang ketiga, nah ini yang ketiga ini khusus. Biasanya di sekolah lain tidak menggunakan mata pelajaran ini. Nah, yang ketiga itu pelajaran ciri khusus. Yang pertama itu adalah ada tafhim, hafalan doa, hafalan hadis, ada tahfidz, dai muda, dan multimedia. Nah, bisa jadi sekolah lain ada mata pelajaran ini, tapi hanya sekolah-sekolah tertentu. Dan yang paling khusus di SMPM Plus adalah mata pelajaran multimedia. Nah, di sekolah SMP, setingkat SMP mungkin belum ada mata pelajaran ini. Makanya mata pelajaran ini masuk ke dalam kelompok mata pelajaran ciri khusus ya. Jadi mata pelajaran yang ada di M+ itu tadi ada 3. Sampai di sini paham ya? Oke. Selanjutnya, tadi kan sudah membahas tentang pelajaran yang ada di kelas. Kita akan lanjut ke mata pelajaran
atau yang ekstra di luar kelas ya, ekstrakurikulernya M+. Nah, kalau di sekolah Muhammadiyah pasti ekstrakurikulernya sudah tahu ya. Yang pertama itu ada HW. Nah, itu termasuk dalam ekstrakurikuler wajib. Yang wajib itu ada 2, HW dan TSPM. Nah, itu setiap siswa pasti melakukan ekstrakurikuler ini, baik itu siswa kelas 1, kelas 2 ataupun kelas 3. Nah, selain yang wajib pasti ada yang kedua, yaitu ada pilihan. Nah, untuk yang ekstrakurikuler pilihan itu ada beberapa macam. Kalian punya kuota 1 ekstrakurikuler pilihan. Kalian bisa memilih diantaranya ada ekstrakurikuler melukis, ada kaligrafi, ada OSN, ada English Club, ada lagi tilawah, futsal, musik, paduan suara, dan Arabic Club. Nah, nanti ketika kalian memilih ekstrakurikuler, harap kalian pilih sesuai dengan kata hati kalian, sesuai dengan minat dan bakat kalian. Jangan sampai kalian memilih ekstrakurikuler berdasarkan ikut-ikutan temannya saja. Nanti ditakutkan ketika dalam perjalanan mengikuti ekstrakurikuler, di tengah perjalanan kalian tidak betah, pengen pindah, nah itu malah menghambat pembelajaran kalian. Jadi sesuai dengan pilihan kalian saja, tidak perlu ikut-ikutan temannya. Nah, itu tadi ya yang ekstrakurikuler, kalian wajibnya HW dan TSPM, lalu kalian berhak memilih 1 ekstrakurikuler pilihan. Nah, semoga pandemi ini segera selesai dan kita bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dengan sebaik mungkin atau dengan seoptimal mungkin ya. Oke, selain ekstrakurikuler, nah di SMPM Plus itu ada kegiatan yang lebih menarik lagi, yaitu ada fun learning ya, atau pembelajaran yang menyenangkan. Nah, itu ada 4 macam. 4 macam diantaranya itu ada, yang pertama itu ada outing class, yang kedua itu ada PKA, yang ketiga itu ada rihlah, yang keempat itu adalah KBM istimewa. Nah, kita bahas satu persatu dulu ya. Yang pertama tadi ada apa? Ada outing class. Nah, outing class itu adalah pembelajaran keluar dari kelas. Nah, itu dilakukan minimal 1 tahun 1 kali ya. Misalnya kalian kelas 7 minimal 1 kali kayak gitu. Nah, yang kemarin sempat melakukan pelajaran outing class itu adalah ada BK dan ada juga ada Al-Quran hadis. Nah, yang BK kemarin itu sempat berjalan-jalan di daerah Taman Lampion. Lalu di Al-Quran hadis kemarin sempat melakukan kegiatan di CFD kayak gitu. Nah, selain kalian menikmati kegiatan di luar, kalian ada hal yang dipelajari dalam kegiatan tersebut. Lalu yang kedua tadi apa? Ada PKA. PKA itu apa sih? PKA itu adalah praktik kunjungan akademik. Nah, ini dilakukan 1 tahun 1 kali. Nah, kelas 7 pergi ke suatu tempat untuk belajar, lalu kelas 8 pergi ke suatu tempat lagi, lalu kelas 9 pergi lagi. Nah, bedanya outing class dengan PKA itu PKA lebih jauh lagi dari outing class. Kalau yang PKA tahun kemarin sempat ke daerah Sangiran, lalu yang kelas 9 sempat ke manasik haji. Nah, itu termasuk PKA. Nah, lalu yang ketiga itu adalah rihlah. Nah, rihlah ini dilakukan sekali dalam 3 tahun. Bisa di kelas 8, bisa pas awal tahun ajaran di kelas 9. Nah, ini terakhir rihlah itu kami melakukan perjalanan di Jawa Timur. Nah, itu di sebuah tempat wisata yang ada kebun binatangnya. Nah, kebun binatangnya itu berkeliaran, sedangkan kita berkunjung ke sana itu naik bis. Jadi kita berinteraksi langsung dengan satwa yang diumbar. Nah, kita melalui gerbang lalu masuk ke tempat mereka. Nah, itu PKA yang terakhir kita lakukan. Nah, yang keempat itu adalah fun learningnya adalah KBM istimewa.
Nah, KBM istimewa ini adalah KBM yang dilakukan dalam event tertentu. Misalnya dalam waktu dekat itu ada Idul Adha, berarti itu kan berkaitan dengan menyembelih hewan kurban. Nah, berarti dalam KBM istimewa ini kita selain melakukan kegiatan ibadah, kita juga belajar. Belajar apa? Ya berarti kalau dalam hewan, berarti yang kita pelajari itu adalah anatominya. Oh, mana ya lambungnya, terus mana ya kakinya, mana paru-parunya. Nah, itu adalah anatomi hewan. Itu dalam KBM istimewa. Lalu KBM istimewa HUTRI, berarti kita belajar tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Lalu selain itu bisa diadakan lomba-lomba, ada cerdas cermat bernuansa kebangsaan, atau yang bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa. Lalu yang ketiga contohnya yang KBM istimewa itu adalah Hari Kartini. Nah, selain kita memperingati Hari Kartini, kita juga sedikit membahas tentang sejarah RA Kartini dalam KBM ini. Nah, itu tadi yang pembelajaran fun learning ya, pembelajaran yang menyenangkan di SNMPTN Plus. Selanjutnya, yang terakhir ini ya, di dalam sebuah pembelajaran itu kan pasti ada penilaian. Nah, karena di SNMPTN Plus menggunakan kurikulum 2013, berarti penilaiannya juga sama dengan kurikulum yang berlaku. Di kurikulum 2013 itu menggunakan 3 penilaian. 3 penilaian itu diantaranya adalah yang pertama penilaian pengetahuan, yang kedua itu adalah penilaian keterampilan, lalu yang ketiga itu adalah penilaian sikap. Nah, seperti apa saja ya itu? Nah, kalau yang penilaian pengetahuan diambil dari nilai ulangan, nilai penilaian tengah semester, lalu yang penilaian akhir semester. Nah, itu adalah penilaian pengetahuan. Lalu untuk yang penilaian keterampilan, contohnya itu ada mengambil nilai praktik, lalu mengambil nilai portofolio, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, penilaian sikap, berarti selama kalian melakukan proses pembelajaran di SMP ini, sikap kalian juga diamati, juga dinilai. Apakah A atau B? A itu amat baik, B itu baik. Misalnya, wah si Adil itu anaknya rajin beribadah, berarti nilainya A. Terus, wah si Lisna itu orangnya rajin sekali sapu-sapu, menyapu-nyapu, kayak gitu, menjaga kebersihan, berarti dalam sikap sosial dan dalam kebersihan nilainya juga A. Lalu bergotong royong itu juga dinilai dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini dulu ya tentang kurikulum. Barangkali nanti kalian ada yang ingin ditanyakan tentang kurikulum, bisa ditanyakan langsung kepada Us Fitria atau bisa tanya kepada ustadz-ustazah yang lain. Nah, seperti yang Ustazah sampaikan tadi, Ustazah telah menyampaikan tentang kurikulum SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara. Apabila nanti kalian ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa bertanya langsung kepada Ustazah atau kepada ustadz-ustazah yang lainnya. Cukup sekian, saya undur diri dulu. Ustazah undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.